Puji Tuhan. Saudara mengalami berkat Tuhan pada malam hari ini? Siapa di antara saudara yang mengalami berkat Tuhan malam hari ini? Puji Tuhan. Inilah saatnya, seperti Tuhan sudah katakan, bahwa hari ini ada terjadi pemulihan di kota Sragen ini. Amin. Dan pada saat ini saya jelaskan, karena sebetulnya saya dengan Bu Nani ini adalah kakak adik. Saya adalah adik Bu Nani walaupun badan saya lebih besar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang Jumat maupun kepada gembala sidang di sini yang memberi kesempatan kami untuk berduet. Ya. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan 40 tahun yang lalu. Pada saat kami masih mahasiswa, saya pada waktu itu tahun 1968. Saya adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Adik-adik boleh duduk, ya silahkan. Nemenin saya dalam roh saja, karena kalau ikut berdiri Anda bisa capek. Karena minimal saya bersyukur karena pada saat ini gembala sidang mengatakan, Pak, Tuhan mengatakan pada saat sekarang bahwa silahkan Bapak untuk berbicara apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengadakan pembatasan waktu. Saya percaya roh Tuhan itu satu. Siapa di antara saudara-saudara sekalian ini yang masih mau mendengarkan akan pesan Tuhan di dalam hidupmu? Puji Tuhan. Saya percaya roh Tuhan akan memberi kekuatan, karena dia sudah menyatakan dengan jelas sekali bahwa pada saat ini akan terjadi pemulihan bagi mereka yang mau merespon akan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ini saya ceritakan, 40 tahun yang lalu sudah pernah dinubuatkan bahwa kami suatu saat akan melayani bersama-sama. Puji Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama. Karena satu hal yang masih teringat, ini yang Tuhan berikan pada saat saya keluar daripada hotel tadi menuju ke tempat ini. Saya bilang sama Bu Nani, Bu, ternyata nubuat 40 tahun yang lalu itu terjadi pada saat ini. Karena tadi sudah dikatakan sama Bu Nani, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Pada saat itu kami sekolah di Bandung, Ibu Nani sekolah di Universitas Parahyangan dan saya sekolah di Universitas Maranatha bagian kedokteran. Pada saat itu kami sudah terjun dalam pelayanan. Dan pada saat itu setiap pagi kami bangun pagi jam 4 pagi dan kita berdoa, dan pada saat itu adalah zaman di mana mulai roh nubuatan dicurahkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Suatu saat kami diberi pengertian oleh Tuhan, kita harus membaca Alkitab karena dia mulai menafsirkan, dia yang bernubuat, saya yang mencatat. Dan apa yang terjadi, dan Tuhan bukakan tentang akhir zaman seperti sekarang ini. Dan apa yang Tuhan katakan, bahwa suatu saat kalian berdua akan melayani bersama-sama. Dan puji Tuhan, karena saya masih teringat pada saat saya masih kecil, pada saat saya masih sekolah dasar, kami adalah keluarga bersepuluh, dan dia adalah pas kakak nomor 7, nomor 8 sudah meninggal, dan nomor 9 adalah saya. Dan Pak Yusak Cipto itu adalah kakak saya yang anak nomor 2. Pada saat kecil, dia adalah seorang kakak saya yang sangat mengasihi diri saya, termasuk Ibu Iswanto yang saat ini juga hadir. Dia adalah kakak saya yang nomor 5. Dia juga kakak saya yang sangat mengasihi saya, karena pada saat saya ini nakal anaknya, saya kalau sekolah itu nakal, sukanya mancing, sehingga kalau belajar tidak pernah belajar, sampai akhirnya di kelas 5 itu saya ngendok alias tidak naik. Tapi kakak saya yang namanya Chris itu, dia dengan rajinnya mempelajari saya dan selalu menggorengkan telur ceplok setiap sore jam 3, supaya anak ini kalau makan telur biar otaknya bisa tidak ngendok, tapi bisa jadi telur ceplok yang enak. Ya, nah ini dia. Kalau Bu Nani ini dia sangat dekat dengan saya, dan saya masih ingat, saya saksikan di depan saudara. Dia adalah kakak saya yang sangat mengasihi saya. Makanya saya percaya Tuhan pun sangat mengasihi dia. Karena orang yang mengasihi saudaranya, dia akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Makanya hari ini saya ajak saudara sekalian, kasihilah saudaramu walaupun agamanya berbeda.
Anda mau mengasihi saudaramu, Anda akan termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan pada saat ini. Amin. Nah, sekarang gini, Bu Nani itu sangat sayang sama saya. Tapi dia dulu waktu masih kecil, waktu saya zaman SD, dia tuh enggak cantik seperti sekarang. Atau cantik sih cantik, tapi gendutnya itu enggak ketulungan. Betul, dia gendut. Kalau pergi jalan-jalan ke Pasar Johar, sampai mami saya beli sabuk dia tuh enggak ada satu yang ban. Dia bersusah-susah dulu jadi orang gendut. Sekarang dia jadi seorang yang cantik jelita walaupun umurnya sudah 60 ke atas. Amin. Saya percaya semua mengakui bahwa Bu Nani adalah seorang hamba Tuhan wanita yang cantik. Amin. Ini hanya sekedar supaya bapak-bapak ibu semua tidak ngantuk. Nah, sekarang gini, saya mau ceritakan. Kenapa Pak Yongki ini kok jadi hamba Tuhan? Karena memang seperti apa yang dikatakan Bu Nani, kita harus menuruti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Amin. Bu Nani itu sangat dekat dengan saya. Satu hal yang sangat terkesan dalam hidup saya, pada saat saya kecil, dia itu sudah mau piknik. Sudah mau piknik ini. Berangkat orang kalau mau piknik itu semalam sudah gak bisa tidur, betul? Tapi pada saat dia, karena saya pengais bungsu, pada saat saya kecil, dia tuh pagi-pagi sudah dijemput. Coba, sudah dijemput, saya nangis. Saya nangis ya. Mami saya tuh rada pilih kasih ada terhadap anak laki yang bungsu. Dia bilang ke cici saya ini, bilang, sudah sih no, kamu ndak usah berangkat daripada adikmu nangis. Dia mau loh ndak berangkat. Coba, ndak seorang seperti itu. Orang yang mengasihi saudaranya, dia akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Makanya kalau sekarang lagi berantem sama saudara kamu, apa sama mantu kamu, malam ini bertobat. Kalau kamu mau diberkati Tuhan. Amin. Suatu saat, tapi sebaliknya nih, suatu saat kita waktu itu ada zaman Osborne. Osborne itu ada pendeta yang terkenal kesembuhan ilahi di kota Surabaya. Kita besok mau berangkat naik mobil bersama-sama dengan satu keluarga. Apa yang terjadi? Sore-sore itu saya naik sepeda sama beliau, Bu Nani ini. Naik sepeda, zaman dulu sepeda itu belum ada sepeda yang disiangin, sepedanya itu ban mati. Nah karena sepeda ban mati, suatu saat kalau kita nggak hati-hati dalam kecepatan tertentu itu bannya bisa meloce, tahu meloce ya? Meloce ban itu bisa mengsel dari peleknya, jatuh. Nah saya jatuh, kaki saya ini masuk ruji sepeda, masuk di ini. Nah, dia bilang ke saya, Nang, katanya, sesok kan mau pergi, jangan ngomong sinang sama mama, nanti cicikmu ini dimarahin. Ya, saya oke lah karena dia sangat mengasihi saya. Begitu di meja makan, ini kan sakit, berdarah kan sakit. Mami saya tanya, kenapa itu kakimu? Ya saya mau ndak nangis gimana? Nangis kan? Loh, piye sih nang kowe kok nangis? Ya. Jadi akhirnya saya dimarahin oleh ibu saya. Lah ini ceritanya. Tapi satu hal yang terkesan antara saya dan Bu Nani. Pada saat kecil, setiap dia pulang sekolah, kita tuh punya rumah yang besar dan pohon lengkengnya gede ya. Dia tuh selalu setiap dia pulang sekolah, saya lebih kecil, saya tunggu. Begitu dia turun, saya bilang PPT, Cicu PPT, Cik PPT. Apa artinya? Pit-pitan. Ya. Jadi waktu itu ya mau nggak mau dia pit-pitan sama saya. Tapi sekarang saya tahu apa arti PPT. Karena ini adalah saya adalah adiknya yang selalu menghindar di dalam saat untuk dipanggil Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya seorang pengusaha. Saya punya 2 hotel dan sampai sekarang pun saya masih pengusaha. Tapi sejak tahun 2006 aku kembali, Cici saya mengatakan, Nang, sekarang gantian. Cici mengatakan kepadamu, Nang, PPT. Apa artinya? Apakah dia ngajak saya pit-pitan? Artinya apa? Patuhi panggilan Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan membuktikan jati dirinya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan dibiarkan untuk meminta-minta. Amin. Siapa di antara saat ini yang mau diberkati Tuhan? Hari ini Tuhan katakan, dia akan berikan penjelasan. Kita hari ini duet.
tapi kita tidak janjian. Tapi kenapa firman Tuhan bisa pas? Karena roh dia adalah satu. Dia katakan hari ini nak, melalui Ibu Nani mengatakan Tuhan akan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan setiap orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita tidak janjian, tapi Tuhan memberitahukan kepada kami satu hal yang Tuhan ingin sampaikan saat ini juga. Dia katakan, nak, kamu tahu apa yang dikatakan oleh cicimu? Sebutir debu tidak mungkin dia menjadi sebutir mutiara kalau dia tidak rela untuk masuk di dalam tubuh kerang. Tidak mungkin dia akan berubah menjadi sebutir mutiara kalau dia tidak rela masuk di dalam tubuh kerang. Amin. Ini kenyataan hidup. Kalau debu itu bisa ngomong, dia akan mengatakan, aduh sakit. Kenapa ngap tidak bisa bernapas? Tapi karena dia pegang teguh, aku punya rencana dalam hidupmu nak. Dan dia katakan, aku rela untuk masuk di dalam tubuh kerang. Dan akhirnya kerang itu membalut sebutir debu itu menjadi satu mutiara yang sangat luar biasa. Amin. Sebab itu pada saat ini, bagi mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mencari itu dengan kesungguhan hati, dia akan buka jalan dalam hidupmu. Amin. Saya ceritakan, Tuhan memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti tadi yang sudah dikatakan, kenapa kehidupan orang-orang Kristen dan orang dunia adalah sama? Apakah betul demikian? Ini jujur, saudara akan mengatakan seperti apa yang dikhotbahkan oleh Bu Nani. Apa bedanya orang Kristen? Bu Nani berkorban seperti itu, kakinya patah, ya tetap aja patah. Kenapa Tuhan bisa menyembuhkan orang, tetapi kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Bu Nani? Ini adalah pertanyaan wajar dan manusiawi. Tapi Tuhan akan memberi jawaban hari ini. Pada saat saya bergumul, Tuhan, kenapa? Apa bedanya? What is the difference between Christian or non-Christian? Tapi malam hari ini Tuhan ingin memberikan jawaban bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Saya minta ditayangkan itu gambar perahu. Ini ya, itu suatu gambaran yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, dan saya ingin bagikan kepada saudara. Kenapa orang-orang hidup yang sebagai orang Kristen sama dengan orang yang non-Kristen? Apakah betul demikian? Dan kalau kita lihat seperti yang pernah saya alami di dalam masa depan saya yang lalu, saudara bisa lihat dua gambar ini. Saya ceritakan, gambar ini biarin terus ya. Tuhan mengatakan, ini loh nak, jawaban apa yang jadi pergumulan manusia di dalam paradigma hidup saat ini. Di dalam kehidupan kita, kehidupan nyata adalah dunia nyata dan dunia nyata plus Yesus. Untuk masuk ke dalam dunia nyata plus Yesus itu jalannya hanya satu, sempit dan tidak gampang masuk sana, kecuali orang itu mau mengempiskan akan pelampungnya untuk masuk di dalam dunia nyata plus Yesus. Contohnya Pak, kalau dunia nyata itu dengan dunia nyata plus Yesus, orang hidup itu sama. Semua orang hidup di dalam samudera. Orang kehujanan, ada ombak kena ombak. Demikian juga kalau kita renungkan, tadi Bu Nani sudah jelas menjelaskan kehidupan dunia nyata, all is the same. Tapi apakah betul demikian? Orang yang hidup bersama dengan Yesus, dia akan mempunyai sama, tapi serupa, tapi tak sama. Malam hari ini kalau saudara mau mengalami, aku mau tetap hidup di dunia, tapi aku ingin hidup bersama dengan Yesus. Contohnya, saudara tahu, saat ini siapa di antara saudara ini yang sudah tidak pengen hidup di dunia ini? Sok, angkat tangan. Nanti saya telepon di sana Yayasan Bumi Baru atau yayasan apa ya? Yang persoalannya pengen, wah wes hilang Pak, saya tidak mau. Saya mau meninggalkan dunia. Siapa? Tidak ada kan? Buktinya apa? Semua saudara masih mau di sini.
berarti saudara masih pengen makan, berarti sehat. Dan saudara masih pengen hidup. Tapi Pak, kenapa? Nah, kita jujur nih, bedanya apa? Tadi sudah jelaskan Bu Nani, orang Kristen sama non Kristen kok sama saja. Banyak orang-orang Kristen yang hidupnya ampul-ampulan. Ya. Bahkan orang Kristen baik non Kristen banyak sing wong Kristen itu madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Makanya ini saya jujur ngaku depan saudara, saya tidak mau jadi pendeta. Saat itu panggilan saya sejak umur 18, umur 40 dan umur 58. Tapi kalau saya ceritakan nanti saudara di sini sampai jam 11 tidak pulang-pulang. Mau enggak? Enggak mau kan? Lebih baik itu disingkat saja ya. Karena apa? Saya punya pandangan dulu, orang yang jadi pendeta itu masa depan suram. Enggak tahu, kalau sekarang pendeta hebat, pendeta kaya, punya mobil dan dapat gaji ya. Tapi kalau dulu pendeta itu dalam zaman saya, wah pendeta itu kasihan. Orang yang paling tidak enak itu ya pendeta. Artinya begini, sampai-sampai, loh ini terus terang ya, ini terus terang. Pendeta itu sampai, ini kalau ngomong rada saru, tapi saya tanya ya, Tuhan Yesus waktu jadi manusia itu kalau ngentut bau enggak? Ayo, jujur lah, mungkin siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus waktu lahir ke dunia, dia sebagai manusia makannya iwak ya. Nek ngentut mambu ora? Setuju ya? Setuju bener. Tapi ada yang jawab gini, ya enggak toh Pak, wong Tuhan kok ngentute mambu. Demikian juga pendeta, kasihan loh. Pendetamu tuh kasihan, nek dalam gereja seolah-olah ngentutnya ora oleh. Bener enggak? Yo. Ngentot aja enggak boleh. Termasuk istrinya itu. Kalau itu tidur, perutnya lagi sakit ngentut, iki kok mambune apa? Mungkin pendetane nek rada anu ya, hujan ana setan liwat. Ya. Karena nek setan mambune basin. Nah, ini loh makanya jadi pendeta itu ya enggak gampang. Hidupnya tuh dikeker dari bawah, dari kiri, dari kanan, sampai ngentut pun ra oleh. Tapi sing jadi masalah, ini maaf ya, banyak sekali pendeta ini nek ngentut sembarangan. Malah ngomong ini, ya ora apa-apa to wong Pak Yongki yo ngomong Tuhan Yesus wae nek oleh ngentut to, ngentute mambu, aku yo ngentut ora apa-apa, tapi malah ngene nek ngentut ki lipat tak duit. Ya. Nah, ini loh buat pendeta, yo sing dadi pendeta ya kudu ngrumangsani, nek dadi pendeta ki dadi pendeta sing apik. Amin. Ini loh sebabnya. Sekarang tanya, kenapa sih Pak orang yang sudah percaya Yesus, ya kan? Ini singkat. Kenapa Pak? Saya sudah hidup di dalam dunia nyata plus Yesus. Tapi hidupku itu masih ampul-ampulan. Tahu ampul-ampulan? Uripku badai ini saya kentul wae. Maju rak maju, mundur rak mundur. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Jujur. Kenapa? Karena begitu dia masuk dari dunia nyata masuk di dalam dunia per Yesus, dek iki ora gelem ngisi pelampunge iki dengan apa? Roh Kudus. Contohnya ini ya, kita baru merayakan kenaikan Tuhan, betul? Pada saat Tuhan naik ke surga, dia ngomong enggak sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus, semua muridnya, wes saiki wes tak tebus. Sampean wes ora ana masalah, selamatan ada di dalam dirimu. Wes yo saiki melu ngo surga. Bener ora? Enggak. Kamu tetap tinggal di dunia ini. Karena apa? Aku punya rencana dalam hidupmu. Amin. Nanti 10 hari kemudian aku akan sertakan roh penolong untuk menyertai dalam perjalanan hidupmu. Sehingga hidupmu nanti berlayar bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan anak turun orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dia akan diberikan upahnya. Buka satu ayat aja. Kita buka di dalam Ibrani pasal 16 ayat yang ke-6. Saya minta itu. Ibrani pasal 16 ayat yang ke-6. Seringkali saya dalam khotbah pada saat saya safari di Jawa Tengah. Wah, mereka itu ya, orang-orang Jawa Tengah itu terus terang Jawa to. Artinya apa? Wah, semangatnya nek nyanyi. Ya. Nek nyanyi apa? Aku mau setia sampai mati. Aku mau setia sampai mati.
Coba tolong ditayangkan Ibrani 16 ayat 6 ya. 11 ayat 6. Sorry. Itu ya kita lihat. Mereka nyanyi apa? Wah, nyanyinya semangat seperti yang tadi. Saya sampai bilang sama Bu Nani tadi. Wah, ini orang-orang di Sragen sangat luar biasa. Kalau seandainya, saya bilang, seandainya saat ini ada tembok Yeriko, saya bilang ke Bu Nani itu, tembok Yeriko akan ambrol. Amin. Demikian juga saat ini, kalau saudara mau merespon kasih karunia Tuhan, tembok-tembok Yerikomu yang jadi penghalang untuk menerima berkatmu hari ini juga akan ambrol karena iman percayamu. Amin. Ibrani 16 ayat 6, 11 ayat 6. Ini dengar baik-baik ya. Orang seringkali mengatakan begini, kenapa orang itu pada saat saya KKR di dalam satu daerah, wah nyanyinya luar biasa seperti orang yang di sini. Aku mau setia sampai mati, terutama anak-anak muda. Tapi Tuhan dalam hati saya ngomong, sebelum naik mimbar, tanyain dia. Tanyain apa Tuhan? Ya iki tanya no. Saya bilang tanya. Oh ya Tuhan. Saya begitu naik mimbar saya bilang, kalau saat ini, tapi saya nggak tanya saudara di sini ndak ya, nggak usah takut. Saat ini saya bilang, ada tentara depan pintu gereja. Dia bilang, aku bawa tentara sama pistol, bukan pistol itu loh. Brand AK itu, AK-47 sing sekali bedil driel wong 15 mati kabeh. Terus dia orang itu ngomong, siapa yang percaya Yesus tidak mau mati, silahkan keluar. Walaupun percaya Yesus tapi tidak mau mati, keluar. Tapi orang yang percaya Yesus tetap tinggal di sini, tak bedil. Saudara pilih mana? Hah? Ayo. Ada yang jujur, pemudi umur 24 tahun ngomong, Pak, nek aku Melayu Pak. Saya bilang jujur sampean. Kenapa kamu jujur? Karena tidak ada seorang pun yang hadir di gereja sekalipun yang mau meninggalkan dunia ini. Amin. Makanya Tuhan bilang, saya ini cerita no, kau nek bar khotbah cerita no, bahwa orang yang ikut Tuhan. Tadi Bu Nani sudah kupas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Seringkali kita mengatakan aku beriman tapi tidak berkenan kepada Allah. Contohnya, tak kasih contoh ya, kita relax. Saya itu punya hotel. Banyak karyawan saya. Kerjanya resik-resik atau rumboy lah. Saya pakai bahasa Dewa karena saya orang Jawa. Jadi kalau ada orang yang dari Sumatera, tolong tetangganya menerjemahkan. Ya. Dia resik-resik. Suatu saat bar dia resik-resik, suatu saat dia pasti tak gaji setiap tanggal 1. Betul? Tapi nek resik-resik iku sampai resik tidak berkenan di hati saya. Contohnya apa, Pak? Contohnya iku ngene. Dia tak suruh resik-resik, resik-resik sampai resik. Artinya ono rokok. Ya. Ono duwite tamu, ono dompete ketinggalan, ono kamera, semua diresiki kabeh. Ayo. Karena diresiki kabeh tidak berkenan di hati bosnya, dia entuk duit ora? Ya ora. Lah demikian juga sampean. Sampean iki pengen melayani Tuhan, tapi seringkali kelakuan Anda itu tidak berkenan di hadapan bos sampean. Dadi aja heran nek ana pendeta ya, maaf nih, Pak iki pendeta kok di ora, aku ora nyerang, atau hamba Tuhan yang melayani Tuhan, urepe tetep ampul-ampulan. Ngerti? Maju ora, mundur ora, sehingga dadi batu sandu. Nah, malam hari ini kalau saudara mau bertobat, masuk, karena dia bilang biasa. Orang yang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Tadi Bu Nani sudah ngomong, percayalah bahwa Allah itu ada. Siapa yang percaya saat ini Allah itu ada? Ayo. Wah, kabeh percaya. Makanya kowe tak bilesno meneh ya. Supaya kowe percaya niki bahwa Allah iku ana. Tak bilesno meneh kowe. Carane piye? Aku cerita. Ora usah nganggo ilmu kimia. Ya, ora usah nganggo ilmu filosofi. Cukup saat sekarang. Sopo di antara sampean iki sing duwe alis?
Wes ayo duwe alis ra sapa? Kabeh duwe alis kan? Sing ra duwe angkat tangan. Lo temenan. Sing ra duwe alis angkat tangan. Duwe alis kabeh kan? Kowe ngaca nek ra lah nang omah nek lali ya. Kowe ngaca aku iki duwe alis apa ora? Kabeh duwe alis kan? Tak buktino nek Allah iku ana. Ngerti? Kenapa alis iki dawane ora cepet padha kaya rambut? Karena Allah itu ada, dia manajemen Tuhan yang luar biasa. Nek alismu padha dawane kaya rambutmu cepete, rupamu kabeh sampeyan iki ngomene kaya gendruwo. Bener ra? Ngerti ra? Nah, iku lho buktine nek Tuhan itu ada. Dan satu yang dicuri iblis, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Wah Pak, aku wis wong gereja, sudah percaya bahwa Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Iki sering dibuntungi karo setan. Ngerti? Kowe nek melu Yesus, kowe diberkati kono mak nang akhirat. Kowe nek nang darat, kowe melarat. Ngerti? Ngerti? Malam hari ini jangan kamu terkecoh. Tuhan akan memberikan upah kepada kamu bagi mereka yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Firman Tuhan tidak panjang, tapi Tuhan mengatakan sampaikanlah. Karena Tuhan mengatakan orang yang sungguh-sungguh mencari aku akan lepaskan daripada masalahnya. Kuncinya cuma apa? Masuklah di dalam dunia nyata bersama dengan Yesus. Untuk masuk itu pintunya sempit. Kita harus mau mengempiskan kesombongan kita, mau mengempiskan keakuan kita untuk masuk bersama Yesus. Dan setelah itu kita rela diisi dengan Roh Kudus. Ngerti? Pelampungmu mengambang besar, kamu berlayar bersama Tuhan. Saya ada satu pertanyaan, Pak. Saya piye, Pak? Aku ki wis nglayani Tuhan, Pak. Wah, aku nek nglalani ngo KKR iki lho, wis luar biasa. Tapi begitu aku pulang, wah Pak, uripku ampul-ampulan. Jadi apa iki wangin sing wis gedhe ngembung iku bocor. Kenapa? Nah, saiki kenapa? Karena pentilmu bocor. Ngerti? Lu kok KKR, haleluya puji Tuhan. Maaf ya, tapi mulai teko KKR lemes meneh. Kenapa? Karena Tuhan berpesan pentilmu bocor. Kalau kamu sudah masuk hidup bersama dengan Yesus, kamu bilang Tuhan ampuni aku, pentilku bocor. Apa yang menyebabkan pentilku bocor? Tuhan memberitahu luar biasa. Karena keadaan telah menjadi Tuhanmu dan kamu tidak menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Contoh nih, tidak usah mikir ado-ado. Ya. Saya ketemu dengan jemaat hari Minggu ndak mau gereja. Tak tanyain lu, kok rak mau gereja kenapa Mbak? Anu Pak, babuku mulai kampung. Ngerti? Coba sadar ora sampean. Dengan kita mengucapkan babuku mulai kampung, tidak lebih tidak kurang sampean itu mau ketemu Tuhan goro-goro babu, berarti sampean itu menghargai Tuhan podo sama mawon karo menghargai tobat malam ini. Malam ini kalau kamu mengalami kuasa Tuhan, bertobat. Tuhan ampuni aku, karena aku tidak menguduskan engkau hanya sebagai seorang babu. Ini tak alami dalam hidup saya. Saya tahun 1968 saya sudah melayani Tuhan. Pada suatu saat saya melayani Tuhan. Ya orang kalau melayani Tuhan ya boleh dong naik mobil, betul? Saat itu saya naik mobil, zaman itu mobil Holden tahun 62. Wah, ya mungkin ada unsur-unsur ya lege kalau orang Sunda bilang mau pamer. Pada saat itu tidak dapat parkir. Padahal kita kerja melayani Tuhan loh. Orang untuk parkir. Nah, itu sing salah sapa? Mungkin panitiane sing ora bener ya.
toh. Nek zaman saiki yo panitiane sing salah mosok si wong pendeta meh anu, tapi itu rak pendeta wong anak muda ya toh. Kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya, tolong kami. Tidak dapat parkir, parkirnya rada jauh. Tolong jaga mobil saya. Kalau menurut sampean pantas tidak berdoa gitu? Pantas kan? Tapi apa yang terjadi? Pulang dari persekutuan itu ban serpe karo dongkrak hilang kabeh. Dicolong maling. Nah, terus mulai kita takut sama Bunani Sarundingan. Wah, iki piye iki? Pulang nanti pasti diamuk apa? Alasannya nggo gereja, lupa nggo gereja ora entuk nggo mobil. Ya papa bilang yo anu bijaksana lah, ya kan. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Seringkali kita menghargai Tuhan sebagai tukang parkir. Ngerti? Malam ini tobat ya, tobat. Nek mau hidup bersama Tuhan, tobat. Hargailah Tuhan sebagai Tuhanmu. Itu ono ayate. Coba Pak, dibuka Pak. Ini sampai ini ngomong tapi engkau sampai ini, tapi saudara-saudara masih mau dengar firman Tuhan, amin. Ya, itu buka, itu ono ayatnya. Jadi Tuhan inginkan kita itu inginkan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, bukan sebagai tukang parkir ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Ayo 1 Petrus 3:15. Tolong ditayangkan deh. Baca ya, tak baca ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai tukang parkir. Amin. Amin enggak? Kuduskanlah Kristus sebagai babumu di rumah. Amin. Hah? Amin enggak? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai God, Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Jadi nek kowe jadi pelayan Tuhan, kowe iku siap diteropong. Teko ngisor oke, dhuwur oke, kiri kanan oke. Amin. Jadi nek pendeta atau kowe mau jadi pelayan ora siap diteropong, ya berarti kue saya dadekno pendeta Tuhan itu sebagai pelepas masalahmu, ora sebagai Tuhanmu. Kalau malam hari ini kamu mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhanmu, janji Tuhan akan dipenuhi, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Terus no ya. Tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini tak kasih kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pegang itu. Saya undang Pak Endang, itu sopir saya. Endang silakan Pak dipanggil. Dia sopir saya, dia dari agama lain. Suatu saat dia itu pulang dari pelayanan saya ke daerah Juwana, pulang. Nah, ini tak cerita sithik. Dia pulang, waktu pulang itu di jalan keluar dari Tegal menuju ke Cirebon. Dia itu bisa nangis. Ini Padang. Engko cerita kita ceritanya saya. Dia ini orangnya kecil ya, tapi wah luar biasa. Kekuatannya seperti yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia tuh keluar Tegal tuh nangis, dia gini-gini tangannya. Kowe ngapain tanganmu kok ngenang ngene wae? Pak, hatiku pengen nyanyi. Pengen nyanyi. Sok, nek pengen nyanyi wae. Nyanyi ini apa? Wah, ya wis nyanyi ya. Lah wis bener nyanyi, apa yang terjadi nanti bendeke cerita dewi. Nanti tak jelasno bahwa hidup manusia itu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti Dia. Tapi orang yang mengikuti Dia jalan yang benar, keselamatan dan berkat dunia akhirat akan menyertai dalam hidup. Amin. Ayo Padang, cerita Padang. Ayo cerita. Saya pinjem mic saya supaya dua-duanya saya bisa ini. Pinjem mic aja. Satu lagi. Nah ini tak cerita no ya. Dia ben cerita dewi. Luweh adol. Ya para. Saya cerita. Ayo cerita. Kowe kamu pulang gimana? Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami hormati. Dia orang Sunda, jadi tidak bisa bahasa Jawa. Salam sejahtera untuk semuanya. Wah, puji Tuhan. Dia bilang apa? Salam sejahtera.
Sebelum saya bercerita atau mengabarkan tentang kebenaran, Amin. Amin. yang saya alami dalam mimpi dan saya rasakan dalam hidup saya. Pertama-tama, waktu itu saya pulang KKR terakhir nganter Pak Yongki di Juwana. Nah, pulang ke hotel dari Juwana ke Pati, Hotel Kencana. Wah, ini hotelnya ikut lumayan ya, ikut promosi Apa-apa, ya. supaya jelas. Waktu itu pas tidur, saya nggak bisa tidur, malah gelisah. Kata bahasa Sunda nih, apa? Gerasa gerusu gitu loh. Gerusak, bluk, gitu. Nggak bisa tidur. Padahal saya mesti istirahat karena besok mau pulang ke Bandung supaya fit. Supaya fit. Saya nggak bisa tidur. Loh, kata orang Jawa itu kan saya suka dengar itu. Ini piye toh? Arab mulia malah orang isa tiru. Betul kan, Bu? Nah, kalau bahasa Sundanya begini. Oh, iya kunaon. Erek balik tuh bisa sare, gitu kan? Nah, waktu itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Jam 12 belum bisa tidur. Kurang lebih sekitar jam 1-an. Saya itu tidur, tapi saya tidak biasanya tangan dua saya ini ditaruh di belakang ini gini, nggak biasanya. Tapi waktu itu tangan ditaruh di belakang gini. Bermimpilah saya, mimpinya begini. Saya itu lagi jalan. Nah, tahu-tahu depan saya itu ada aki-aki atau kakek-kakek kurus, jabrik segini gondrong, brewok, nganggo baju putih, separo, bawa tongkat di tongkat kiri, pegang kiri. Terus dia bilang sama saya gini, cuma tangannya gini. Saya nggak ngerti ini siapa, gitu. Saya nggak jawab gini lagi, enggak. Saya cuma manggut, gitu. Nah, sesudah manggut, dia itu bertanya sama saya, kamu itu mau pergi kemana, nak? Oh, saya jawab, saya lagi jalan kemana? Ke sana. Sama siapa? Sendiri, ditemani dengan lentera. Oh, lentera apa? Lentera hati. Oh iya ya, kamu itu sudah punya lentera hati. Ya wis lah, ora apa-apa. Nah, saya mau tunjukkan di sana itu ada 2 jalan. Yang satu lurus, jalannya lemes. Yang satu lagi belok kiri, jalannya berkerikil, malah nanjak. Nah, saya tidak memaksa kamu untuk yang saya suruh kemana-kemana. Saya itu tinggal kamu pilih salah satu. Nah, udah begitu, saya ingat sama kakek saya. Karena waktu saya kecil, saya diajar gitu sama kakek saya itu. Maneh lamun hayang boga perah, musti perih heula sebelum mati. Nantilah Pak Yogi yang artinya kalau kamu ingin mendapatkan hidup enak, bahagia, berkah, hendaklah diawali dengan hidup yang sulit. Amin. Nah, ini dia. Sesudah begitu saya langsung respek menjawab, Pak, saya mau ngambil yang jalan yang berkerikil. Loh, dia itu kaget sama saya. Loh, kenapa kamu mengambil jalan yang berkerikil? Padahal jalan yang lurus itu jalannya halus, lemes, enak. Enggak, saya mau ngambil jalan yang berkerikil saja. Ya wis lah, nggak apa-apa, terserah kamu. Nah, dia itu langsung hilang. Nah, saya ngambil yang berkerikil, jalan. Jalannya berkerikil kan? Saya jalan pelan-pelan, terus nanjak. Nanjak kan saya, nanjak. Habis jalan nanjak, habis jalan nanjak itu ada jalan datar, lurus, lemes. Loh, kok habis jalan nanjak ada jalan lemes? Lemes itu artinya kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa jalannya halus, bagus. Kok enak bener nih, udah nanjak capek, ayah jalan lemes. Wah, saya jalannya koyo wong senang, atine senang, logowo sambil lengkang kangkung. Wah itu sambil bersiul saya itu saking senangnya itu. Habis nanjak jalan datar. Habis jalan datar, sampailah di satu lapangan terbuka, banyak orang, banyak sekali itu orang.
pakai baju putih semua, separuh gini. Tangannya sampai saya gini-gini. Gitu. Dari kejauhan kan saya lihat dari jauh. Saya datang. Loh, ini siapa ya? Ini semua. Yang di belakang mungkin bisa dikatakan ribuan orang itu yang pakai baju putih gini-gini. Nah, orang yang pertama nemuin saya ada lagi di depan. Blok. Gitu. Udah gitu loh. Ada lagi di sini. Saya kaget kan? Gitu. Wah, dia tuh ngajak salaman sama saya. Selamat nak, kamu itu benar mengikuti apa yang ada di naluri hati kamu. Memilih jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan nurani hati kamu. Seandainya kamu memilih jalan yang lurus dan lemas itu, kamu mau lihat? Kata dia. Iya, coba kamu merem. Nah, saya merem, langsung diusap gini. Saya langsung bisa melihat, walaupun saya merem, tapi bisa melihat. Itu jalan lurus, habis depannya langsung jurang, menganga. Di bawahnya batu lancip. Akeh batu lancip. Pokoknya bahasa Sundana itu seket gitu. Batu seket gitu. Seket itu padat, lancip-lancip. Habis jalan yang lurus, wah, kamu itu selamat mengambil jalan keputusan dengan sesuai hatimu. Seandainya kamu ngambil jalan yang lurus, kamu itu bisa lihat itu akhirnya apa? Jurang. Nah, sesudah begitu, saya langsung kaget. Langsung kagetnya apa? Saya sadar. Sadar, wah, kok ngimpi ya? Sampai saya keluar, wah, kok ngimpi ya? Kok ngimpinya kieu gitu? Kok ngimpinya ngene gitu? Wah, singkat cerita, besoknya saya jalan langsung. Saya jalan. Sampai di Tegal, Pak Yongki tuku endog asin. Nah, ini kan Pak Yongki lagi milih-milih. Saya sebelahnya gini. Berarti pendeta juga masih suka makan endog. Enggak. Berarti nek orang suka makan endog, nek ngentut mam, makanya nek ngentut ojo sembah. Min. Ah, Pak Yongki ini lagi di etalase tukang endog. Saya kan sampingnya gini. Masih gini. Sambil nyengir kan saya. Saya nyengir, ini bunyi nyanyi. Kok lagunya gini? Gitu. Terus gini terus ya. Ya udah. Saya dipanggil, "Dang, ini bawain dah ke mobil." Ya, saya bawa endog. Taruh di mobil. Langsung saya mobil, saya jalan. Di dalam mobil itu saya pegang setir, saya ngomong sama Pak Yongki. "Pak, naon? Apa?" gitu. "Ku naon sih Pak, hatena hayang nyanyi." gitu. Kenapa gitu? Saya hatinya pengen nyanyi. Nah, kata Pak Yongki gini, "Sok we nyanyi naon?" gitu. "Enggak Pak, nyanyinya gini." Ini saya belum keluarin dari hati nih. Lihatin dulu nih tanda-tandanya ini. Iramanya gini. Tak. Nah, ya sok. Nah, sekarang keluarin saya sama dari hati nih. Bunyi hati saya nyanyinya gini. Haleluya, 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 haleluya. Itu saya nyanyi haleluya sampai menjerit nangis. Jadi saya akui dalam agama manapun itu dia itu sayang. Mengelingi saya dalam mimpi supaya atine dijaga, jangan dibawa busuk istilahnya. Itulah pengabaran atau penjelasan tentang mimpi saya. Dan saya pun tidak membesarkan Pak Yongki selaku bos saya. Oh pantas saja, pandang kan supire iki bose pasti dibesar-besarkan. Saya berani lolong seumur hidup. Lolong itu buta.
Saya berani buta seumur hidup kalau saya mengada-ngada. Ini berat buat saya. Saya punya anak istri, kalau saya lolong bisa keimangan anak istri, bisa. Gak bisa kan? Saya kerjanya nyupir karo Pak Yongki. Nah, berarti itu Gusti Allah itu mengelengi saya, menerangi saya, mengabari saya dalam mimpi supaya pilihlah jalan menjaga hati ini, dan dia itu tidak memaksa saya untuk sekemau dia. Suruh ambil sama hatimu sendiri, pilih sama hatimu sendiri sesuai dengan keinginan hatimu sendiri. Tapi dia tidak memaksa. Nah, itulah dalam mimpi saya mau pulang ke Bandung sepulang KKR. Kita Terima nyanyikan kasih, lagu saudara-saudara. haleluya ini karena haleluya adalah bahasa surgawi. Orang Jepang bilang haleluya, orang India bilang haleluya. Saya tidak pernah mengajarkan dia lagu itu, tapi roh Tuhan menjamah setiap orang yang mau mencari dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, sembah dia. Sembah dia, sembah dia. Sembah dia. Saudara-saudaraku, hidup adalah pilihan. Tapi malam hari ini, kalau saudara mau mendengarkan pelita yang sudah ditanamkan dalam hidupmu, pilihlah jalan yang benar, nak. Dia tidak pernah memaksakan untuk hidupmu. Oleh saat ini, pada saat ini, kalau saudara-saudara mau merespon akan jawaban Tuhan dalam hidupmu, saya minta saudara berdiri. Jangan lihat kiri kanan. Saudara berdiri, katakan, Tuhan, aku mau merespon akan panggilanmu pada malam hari ini. Yesus, kita sembah dia pada saat ini. Haleluya, haleluya, sembah dia, sembah dia. Sembah dia. Rata singka yata singko. Pelan-pelan musik, nyanyikan pelan-pelan. Saat ini berbicaralah kepada Tuhanmu secara pribadi. Kalau Tuhanmu pada saat ini berbicara di depan hatimu dan katakan, nak, inilah saatnya, waktu di mana aku akan menunjukkan kuasaku di dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, ampuni aku Bapa, ampuni aku Tuhan, aku seringkali sesat hati. Taruh tanganmu di dadamu sebelah dan angkat tanganmu yang satu ke atas. Tuhan, ampuni aku. Malam ini aku mau bertobat, Tuhan. Aku mau masuk di dalam dunia ini bersama dengan Yesus. Aku mau masuk, Tuhan, di dalam dunia nyata bersama dengan Engkau. Aku mau tanggalkan kesombonganku.
Aku mau tanggalkan sakit hatiku. Aku mau tanggalkan Tuhan segala beban dan dosaku yang menghalangi aku untuk masuk di dalam berkat dan anugerah-Mu. Kirata sakayata sikit sesas. Kirata sakayata sikit. Irata sakayata sikit sesas. Irata sakayata sikit. Kalau saat ini Tuhan katakan orang yang mau bertobat, mau membaharui hidupnya, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan dan bertelut di hadirat Dia. Malam ini Dia katakan Dia akan bebaskan masalahmu. Hirata sakayata sikayata sikiti. Nah, pada saat ini berdoalah secara pribadi. Dia mengatakan, inilah saatnya pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Inilah saatnya di mana Tuhan akan menyatakan jati dirinya. Dia akan tolong masalahmu. Dia akan sembuhkan kau sakit penyakitmu. Irata sakayata sikayata sikit Yesus. Dia orada sekaya sekaya. Saat ini roh Tuhan akan meliputi hidupmu. Katakan, Tuhan ampuni aku. Dalam nama Tuhan Yesus, buka matamu. Terima. Apa yang kau inginkan, Pak? Kesembuhan, Pak. Kami Kenapa? ingin rindu sakit gula, Pak. Sakit gula sama apa lagi? Katanya dokter komplikasi. Amin. Saudara jemaat, berdoalah. Saat ini Tuhan mengatakan kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kau percaya? Amin. Ikuti doa saya. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Saat ini Tuhan. Saat ini, Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Lihat Yesus. saya. Terima kuasa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Syaka ya atas ini. Haleluya. Haleluya. Sakit apa, Bu? Diabetes. Tuhan bisa menyembuhkanmu. Percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kesembuhan. Terima berkat Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan. Sembuh. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. 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 Amin, katakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sakit apa, Pak? Mata, Hah? matanya jelek. Oh iya. Bisa sembuh. Percaya. Bapak ini matanya buta, tidak bisa melihat. Tapi Tuhan akan nyatakan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan ampuni aku Tuhan. Jadilah seperti apa imanmu. Jadilah sembuh. Lihat, ini pinter. 1. Atasmu, Roh Kudus sejahtera turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku terima. Terima. Dapat. Ibu ini, dia ingin suaminya yang di rumah sakit dijamah oleh Tuhan. Alkitab berkata, imanmu akan membawa mujizat. Amin. Saudara-saudaraku berdoa. Berdoa. Sebagaimana Alkitab berkata, seorang hamba daripada orang yang cinta Tuhan. Anakku sakit di rumah. Tapi Tuhan katakan kalau kau percaya imanmu akan menyembuhkan. Kau percaya Tuhan akan menjamah suamimu? Amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Imanmu akan menyembuhkanmu. Saat ini buka matamu. Buka matamu. Tuhan, buka matamu. Tuhan, aku mau terima. Terima kasih karunia Tuhan dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Yesus, segala kuasa gelap yang ada dalam hidupmu. Segala kuasa gelap yang ada dalam hidupmu. Lihat saya. Lihat saya, buka matamu. Aku perintahkan. Katakan, aku perintahkan. Aku perintahkan, katakan. Aku mau buang. Katakan, aku mau buang segala kuasa gelap dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat saya. Keluar. 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 Jika ada apa yang kau inginkan dalam hidupmu, nak? Kau inginkan dalam hidupmu? Apa yang kau inginkan? Sampai yang raise nomor. Saat ini apa? Usir di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat sudah keluar dalam tubuhmu. Dan saat ini
kau akan bisa bicara. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. 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 Bilang, amin. Tuhan dengar doamu nak. Air matamu mengalir dan saya percaya mulai hari ini hidupmu diperbarui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera turun atasmu. Inginkan Bu? Sakit apa Bu? Rendah Pak. Hah? Tensinya rendah. Tensinya rendah, Oke. jadi lemes ya Bu. Ya. Percaya Tuhan Yesus bisa Ya, menyembuhkan nggak kamu. bisa berjalan. Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Mata ini nggak bisa Gak bisa menyatu. terang. Amin. Hari ini Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Percaya? Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Amin. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Saat ini Saat ini. aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Saat ini aku akan Saat kuat. ini aku akan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan baru turun dalam hidupku. Ayo, lihat akal tanganku. Dalam nama Tuhan Yesus, baris ke tentara. Haleluya. 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 Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu pada saat ini, siapapun yang saudara, apapun agamamu, percayalah bahwa Yesus itu ada. Dan kuasa mujizat akan menyata dalam hidupmu. Juga bagi orang-orang yang Kristen, saat ini Tuhan, aku mau mengalami kuasa mujizat dalam hidupmu. Puji Tuhan. Amin. Ini piro? Loh, dek mau matane muni ora terang mlakune angel, tapi Tuhan katakan dalam nama Yesus, haleluya. 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 Lihat mata saya. Amin. Come on. Jemaat berdoa. Karena selalu di mana roh Tuhan mau turun, kuasa gelap tidak suka. Tapi pada saat ini, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam. Amin. Amin. Lihat mata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau keluar, 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 keluar. Siapkan atas Yesus. Haleluya. 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 Berdoa, Tuhan Yesus ampuni aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Aku sudah bertobat. Aku sudah bertobat Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atasmu. Amin. Amin. Terimalah Roh Kudus, damai sejahtera atasmu. Amin. 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 Haleluya. Haleluya.
Yesus. Anak yang di rumah Yes. tidak berobat. Karena sudah 23 tahun Iya. saya memberikan obat terus. Kok ora digowo ngomene to, Bu? Kalau tidak berikan obat kemarin 2 juta. Iya. Obatnya 1 tahun. Terus Sekarang sudah 200. iya. 23 tahun beli obat sampai Saiki Ibu jaluk Tuhan Yesus tolong Ya, sampean. ya. Percaya Tuhan Yesus. Percaya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Aku sering sesat hati. Aku sering sesat hati. Shit, Jesus. Tapi saat ini Tuhan aku mau bertobat. Sembuhkanlah anakku Tuhan. Keterikatan dengan obat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima. 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 Sekarang bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini juga Hari ini juga aku akan lihat aku akan melihat kuasamu kuasamu terjadi dalam hidupku. bersaksi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Nyanyikan. Haleluya. 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 Kenapa, Bu? Lehernya belum kuat itu, Pak. Lehernya belum kuat, sudah 16 bulan. Saudara berdoa ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak kecil. Tidak apa-apa, biar tidur aja dulu. Tidak apa-apa, Bu. Istirahat aja dulu sambil memuji nama Tuhan. Anak ini kecil, lehernya belum kuat. Tapi percaya, Yesus dapat memantek lehernya menjadi sembuh. Amin. Amin, Bu. Amin. Berdoa sekarang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku serahkan anakku. aku serahkan cucu saya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kau jadi kuat, nak. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuh, dia udah bisa ngangkat lehernya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi namanya. Haleluya. 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 Kenapa, Bu? Wah. Hari ini bukti nyata. Ibu ini sakit separuh. Sampai istilah sampai kaki, sampai mana lagi, Bu? Percaya Tuhan bisa menyembuhkan kamu? Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. ampuni aku. Ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Dan saat ini lihat saya. Kuasa Tuhan menyertai hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat. Jadilah kuat. Aku terima. Aku terima. Pegang tangan saya. Haleluya. Haleluya. Makin cepat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mau sampai jam 2 malam? Saya percaya Tuhan akan menjamah hidupmu. Come on.
Kenapa sayang? Kenapa kowe? Ngomongnya belum lancar. Oh, ngomongnya belum lancar. Ya, ya. Tuhan, ini iman ibumu akan menyembuhkan kamu, ya. Kamu katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku mau bertobat. Malam hari ini Tuhan, aku mau bertobat. Ampuni aku. Dan aku ingin kau jamah anakku. Kau jamah anakku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Katakan, amin. Nak. Katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Yuk kita sambil saya berdoa buat ibu ini, kita berdoa semua sama-sama. Saya percaya malam hari ini Tuhan siap menjamah saudara. Sekarang angkat tanganmu ke atas. Bagi mereka yang saat ini ingin didoakan, angkat tanganmu ke atas. Tuhan mengatakan, dan satu tangan letakkan di mana badanmu yang sakit. Kanker, diabetes, apapun juga, letakkan di tanganmu yang sakit. Kalau yang lebih sakit lebih dari satu, di atas kepala. Letakkan di atas kepala. Dan pada saat ini bagi saudara-saudara yang duduk di bawah, kalau kau ada masalah ekonomi dalam dirimu, saya bukan dukun untuk melepaskan masalahmu, tapi Yesus akan memberikan upah pada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bangkit berdiri, pegang tanganmu di atas kepala, dan satu di tanganmu naikkan ke atas. Saat ini saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau tahu, lihat tangan-tangan yang diangkat. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Saat ini hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tahir, dan mulai hari ini kau pulang sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. 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 Haleluya. Silakan kembali ke tempat. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ya, ayo. Mulai saat ini dalam nama Tuhan Yesus ikuti doa saya. Saat ini kuasa Tuhan menyertaimu. Tuhan sangat menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat. 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 Amin. Yang dua-duanya. Dua-duanya. Hati-hati. Haleluya. Sembuh. Amin. Katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Haleluya. Oh ya. Haleluya. 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 Ini ada saudara kami yang pegel, separuh geringgingen. Saiki Tuhan mau bisa nyembuhkan tidak? Bisa tidak? Amin. Maju ke depan. Tuhan akan sembuhkanmu. Kau akan jadikan contoh dalam hidupmu. Dia bilang kaki kirinya kesemutan, pegel semua gulunya ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Ikuti doa saya. Tuhan, aku mau bertobat. Ampuni aku. Saat ini sembuhkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku orang sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan turun atasmu. Kekuatan turun atasmu. Dan saat ini terimalah roh Tuhan. Katakan, aku terima Tuhan. Aku terima. Amin. Aku mau. Amin. Terima. Terima. Amin. Haleluya. 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 Darah tinggi. Darah tinggi. Terus Mari pakai pesan.
Tuhan bisa menyembuhkan darah tinggi, ya atau tidak? Amin. Jemaat berdoa. Nek, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni aku. Aku mau bertobat Tuhan. Beri aku pengampunan. Mulai saat ini aku terima kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Dan saat ini darah tinggimu akan hilang. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku terima. Tidak apa-apa, kamu berbaring aja. Kenapa, Nek? Wow. Waktu saya KKR ada benjolan di tangan gede. Kamu sungguh-sungguh mau bertobat. Hari ini juga Tuhan akan sembuhkan. Tuhan yang tahu hatimu. Katakan, Tuhan, aku orang sederhana, tidak punya uang Tuhan untuk operasi, tapi aku percaya. Aku percaya Tuhan. Aku mengasihi aku. Engkau mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoalah. Shiratas kekajis. Oh Jesus. Haleluya. Amin. Amin Tuhan, kau sembuhkan dia. Amin Tuhan, amin. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, amin. Tuhan, kau sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Kau sembuhkan aku. Terima kasih. Sekarang mengecil, 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 mengecil. Tuhan, mujizatmu nyata. Mujizatmu memang nyata. Mujizatmu nyata Tuhan, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tahir, jadilah tahir. Aku terima Tuhan, aku terima Tuhan, aku terima Tuhan. Sekarang mengucap syukur berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan Yesus ke atas, Yesus. Wajana kalau wajana la wajana la wajana. Kau menjual wasiru wajana la wajana wajana liwasikul wajana. Kalau wajana kecil wajana wajana. Kecil, jadilah kecil, jadilah kecil, kecil, kecil. Kita atas siksa dan siksa. Aku perintahkan roh pada dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Jauh, 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 jauh. Kau akan jadi tahir. Sudah banyak mengecil, sekarang Tuhan memberikan satu minyak. Nanti pulang sampai rumah sebelum tidur oles. Dan pulang malam oles lagi. Dalam 7 hari kau akan jadi pulih seperti sedia kala. Amin.
Lakukan seperti imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mak, pengennya apa, Mak? Sikile kula keju gringingan. Oh, sikile keju gringingan rak soba. Sekalian karo mak iki. Ning padha tuwane. Nih. Come on. Kenapa? Sikile lemes. Hah? Pernah stroke. Saiki pengen waras. Percaya Tuhan iso marasno wae. Kowe nek percaya, saat ini kowe iso loncat joget karo aku. Percaya? Ikuti doa saya. Gandeng tangan. Tuhan, gandengan. Aku mau bertobat. Aku persembahkan dua nenek ini yang bekas stroke Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan yang baru. Saat ini Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Dan waktu nyanyi haleluya, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan. Aku sudah sembuh. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Wes ya, oh iki sono meneh. Ya wes gabungan ya. Yo. Yo, sapa dia apa? Padha wae betul. Wah, iki tangane benjol-benjol. Terus kowe apa? Ya, ini betul. Terus apa meneh? Bekas stroke. Saiki pengen melayu banter. Amin. Gandengan tangan. Sing apa ya? Oh ya oke. Sing siji mripate ben cetha. Amin. Iki 4 dadi sisi gandengan tangan. Ikuti doa saya. Ikuti gandengan. Tuhan Yesus, pada saat ini Kau tahu Tuhan, ini adalah orang-orang yang pada saat ini rindu pertolongan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Aku mau bertobat. Dan saat ini kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sing benjolan, mana benjolan? Saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, benjolan hilang. Amin. Angkat tanganmu, hilang. Amin. Hilang. Amin. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Sembuh. 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 Coba sembuh. Sembuh. Ayo. Ya. Gue juga meripatmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan dapat melihat lebih terang dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan. Amin. Copot kacamatamu. Bisa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan roh sakitmu keluar, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Katakan amin. Amin. Aku sembuh. Ayo. Haleluya. 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 Amin. Sembuh. Bilang. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya berdoa kembali lagi. Amin. Pak. Kowe percaya? Ya, Gusti Yesus itu tidak hanya nabi, tapi dia Gusti.
bisa menjadi juru selamatku. Mau percaya? Orang yang percaya dalam hatinya, mengaku dalam mulutnya, dia akan disembuhkan Tuhan. Amin. Ikuti doa saya. Gusti Yesus. Bilang Gusti Yesus. Gusti Yesus. Gusti Yesus. Kamu bukan hanya nabi. Kamu Ora nabi tok. Bukan hanya nabi. bukan hanya nabi, Tapi juru selamatku. tapi juru selamatku. Hari ini. Amin. Hari ini. Aku mohon tolongmu. Aku mohon tolong. Kau sembuhkan aku. Sembuhkan. Kau sembuhkan aku. Kamu percaya? Per- Percaya? Percaya. Ulurkan tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau percaya, imanmu yang baru akan menyembuhkanmu. Angkat kakimu yang kanan. Angkat aja dulu. Yang kanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melangkah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.